Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di Renungan Harian dalam Bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Saudara, kita sering mendengar orang berkata ini ujian dari Tuhan. Waktu dalam hidupnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang buruk menimpa hidupnya yang bisa dikategorikan sebagai sebuah penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua hal yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup kita yang bisa kita katakan sebagai sebuah penderitaan itu dapat dikategorikan sebagai sebuah ujian dari Tuhan? Hari ini kita akan melihat satu bagian Alkitab tentang hal ini yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam ayat yang kedua, dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kata yang digunakan lebih tepat, yaitu trials atau ujian-ujian, bukan pencobaan. Kita tidak akan membahas perbedaan antara keduanya, namun akan lebih tepat kalau kita membaca ayat kedua sebagai anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Jelas di sini saudara sekalian, Yakobus sedang berbicara tentang ujian. Ia tidak mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai penderitaan. Artinya saudara sekalian, sebuah ujian itu bisa membawa pada penderitaan, namun tidak semua penderitaan bisa dikategorikan sebagai sebuah ujian dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Kita perlu mengenal karakteristik dari sebuah ujian. Nah, dari perikop yang tadi kita baca, ada 3 karakteristik dari sebuah ujian yang bisa menjadi acuan bagi kita. Yang pertama, ujian itu berkaitan dengan iman. Ayat yang ketiga katakan ujian terhadap imanmu. Lalu yang kedua, ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Masih di ayat yang ketiga. Dan karakteristik ketiga adalah ujian itu akan menghasilkan buah yang matang. Di ayat yang keempat. Nah, sebaliknya, fakta-fakta yang ada tentang penderitaan itu menunjukkan bahwa yang pertama, ada banyak penderitaan yang terjadi bukan karena iman. Manusia bisa menderita karena berbagai hal. Karena kesalahannya sendiri, karena perbuatannya kurang bertanggung jawab, atau karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa sehingga memang isinya adalah penderitaan. Tentu saja saudara sekalian, semua penderitaan tersebut apapun penyebabnya itu hanya akan terjadi atas izin dan kehendak Allah. Namun semua penderitaan itu tidak semuanya terkait dengan iman seseorang kepada Allah. Nah, yang kedua, ada orang yang menderita namun tidak peduli kepada Allah. Jika sebuah ujian dapat menghasilkan ketekunan, maka sebuah penderitaan belum tentu membawa orang mendekat kepada Allah. Bahkan itu bisa membuat orang membenci Allah, marah kepada Allah. Dan fakta yang ketiga tentang penderitaan, ada orang yang menderita namun tetap tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Jika sebuah ujian akan menghasilkan buah, maka sebuah penderitaan itu belum tentu merubah hidup seseorang. Seseorang bisa saja hidupnya penuh dengan penderitaan, namun sifat, karakter, kebiasaannya tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau begitu saudara sekalian, apa kita bisa membedakan keduanya ini? Beberapa contoh konkret dari sebuah penderitaan yang bisa dikatakan sebagai sebuah ujian akan saya berikan. Contoh-contoh konkretnya ada beberapa paling tidak. Yang pertama, waktu seorang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan dia melayani Tuhan dengan setia namun mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya, tapi ia tetap setia, maka itu adalah sebuah ujian. Tentu spektrum dari kemalangan hidup yang bisa dapat datang kepada seseorang ini sangat luas. Bicara tentang sakit penyakit, soal keluarga, ekonomi, dan seterusnya. Namun, sebuah ujian adalah waktu orang Kristen itu tetap setia melayani Tuhan walaupun ada kemalangan yang terjadi dalam hidupnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, waktu seorang Kristen menerapkan dan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab di dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam usahanya, namun dia mengalami aniaya, diperlakukan tidak adil, ditindas dan seterusnya, namun dia tetap bertahan pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka itu adalah sebuah ujian baginya. Dan yang ketiga, waktu seorang yang baru percaya
kepada Kristus, dan karena iman percayanya yang baru kepada Kristus itu, ia diekskomunikasikan, ia dikucilkan oleh keluarganya, komunitasnya, masyarakatnya, namun dia tetap berpegang pada iman percayanya kepada Kristus, maka itu adalah sebuah ujian baginya. Atau contoh yang keempat, yang terakhir, waktu seorang Kristen dia tetap taat pada perintah dan kehendak Allah yang khusus di dalam hidupnya, walaupun dia tahu ada resiko, konsekuensi dari ketaatannya tersebut, dan itu benar-benar terjadi, namun dia tetap taat menjalaninya, maka penderitaan tersebut adalah sebuah ujian baginya. Nah, ada masih banyak lagi contoh-contoh lain saudara sekalian, namun intinya adalah sama. Ada dua sisi. Satu sisi ada orang yang sungguh-sungguh menghidupi iman Kristennya, dan di sisi yang lain ada penderitaan yang dia alami. Alkitab memberikan contoh tentang kebenaran ini. Misalnya kisah Ayub, tentu semua kita sudah familiar dengan kisah ini. Ayub seorang yang hidup benar di hadapan Allah dan manusia, dia mengalami ujian dari Allah yang sangat berat. Kehilangan anak-anaknya dan kehilangan harta bendanya. Bukan karena dia melakukan hal yang jahat di mata Allah, tapi karena iman percayanya kepada Allah sedang diuji. Walaupun kita tahu dalam kisah Ayub, ia sempat mengeluh kepada Allah, namun dia tetap setia dalam imannya kepada Allah. Bahkan dia mengakui bahwa semuanya itu, penderitaan itu membawanya dia menjadi lebih mengenal Allah. Iman Ayub yang hidup itu membuatnya masuk ke dalam ujian. Atau yang kedua, kisah Rasul Paulus. Paulus mengalami banyak penderitaan karena ketaatannya dalam memberitakan Injil Kristus. Semua penderitaan Paulus itu bukan karena kesalahannya, juga bukan satu penderitaan yang lazim dialami oleh orang-orang pada umumnya. Tapi itu ada sebuah ujian bagi Paulus. Apakah ia tetap setia menjalankan tugas pemberitaan Injil walaupun mengalami banyak tekanan dan aniaya. Nah, keduanya saudara sekalian, Ayub dan Paulus, mereka memiliki 3 unsur dari sebuah ujian di dalam penderitaan mereka. Yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan surat Yakobus tadi. Yaitu penderitaan itu terkait dengan hidup imannya, dan itu menghasilkan ketekunan, dan itu membawa buah dalam kehidupan mereka. Tentu ini bukan berarti kita harus mengalami kehilangan-kehilangan yang begitu banyak dan menyakitkan seperti yang dialami oleh Ayub untuk kita bisa mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi iman kita. Bukan juga berarti kita harus mengalami aniaya dan penderitaan yang begitu hebat karena Injil seperti yang dialami oleh Paulus untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi ketaatan kita kepada Allah. Intinya bukan di sana saudara sekalian. Intinya bukan terletak pada berapa banyak dan berapa berat penderitaan yang kita harus alami untuk menjadi indikasi bahwa itu adalah ujian bagi iman kita. Tapi intinya pada jawaban dari 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, tindakan nyata apakah yang sudah kita lakukan sebagai bukti dari iman kita yang hidup? Itu tindakan kepada Allah, bagi pekerjaan Allah, dan bagi sesama kita. Dan pertanyaan yang kedua, apakah kita tetap setia dan sukacita melakukan hal tersebut walaupun situasi hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, ada penderitaan yang kita alami. Nah, jika kita sudah melakukan 2 hal tersebut, maka kita bisa menganggap penderitaan yang kita alami itu sebagai suatu kebahagiaan karena Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di mana kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan saat ini mengingatkan kami semua bahwa akan ada ujian-ujian yang bisa kami alami karena iman percaya kami kepada Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami setiap kali kami mengalami sebuah ujian, kami tetap kuat oleh anugerah Tuhan, kami tetap berpegang pada iman dan kesetiaan serta ketaatan kami kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.